Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Robi karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita hari ini masih bisa bertatap muka walaupun melalui daring ya, dalam acara diskusi bersama kegiatan PCT Jabar Batch 6 untuk kelompok 3. Terima kasih kepada Ibu Instruktur yang sudah hadir, juga rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menayangkan berpresentasi tentang membuat penghitung mundur waktu ujian online dengan Taimipi Mi. Ya. Ini akan dibawakan oleh presenter kami, tim hebat, yaitu Ibu Dewi Astri Indriani, yang akan dibantu oleh moderator, Bapak Haji Andris Fajar SAG MPD. Untuk mengaktifkan waktu, saya serahkan kegiatan ini kepada Bapak Moderator. Mangga Pak Haji dikawitan. Mangga, atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, sampurasun, pasadayana. Ternuhun, terima kasih kepada Ibu Heni Ratna Susanti selaku host pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Juga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabiinnya, tabi'innya, dan kepada kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Terima kasih kehadiran Ibu Neni Ratnasari selaku instruktur, Ibu Hani Kusmayati, Bapak Khairuman, dan Bapak Roni Mulyani. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi hari ini, mohon maaf menyita waktu paginya untuk mengikuti kegiatan kita, yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Astri Indriani SPD. Beliau akan membawakan paparan membuat penghitung mundur waktu atau countdown timer pada ujian online dengan Taimipi.me ya. Sebelum Ibu Dewi akan menyampaikan paparannya, terlebih dahulu saya menyampaikan kurikulum vitae beliau. Mohon maaf sebentar. Beliau nama Ibu Dewi Astri Indriani, merupakan guru di SMKS Mahaputra ya, guru di SMKS Mahaputra Cerdas Utama yang berada di Kecamatan Katapang di Desa Sukamukti. Beliau selain menjadi guru di sana juga menjadi salah seorang wakil kepala sekolah ya. Betul nggak, Bu? Mohon maaf ini belum ketemu CV-nya. Iya betul Bapak. Betul ya. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini akan menyampaikan istilah supaya ujian online tepat waktu, karena memang ujian online itu nggak perlu, sekarang itu ada yang nggak memerlukan kertas ya, kita ujian online supaya tepat waktu kita ada ini namanya itu dengan penghitung mundur waktu. Silakan untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Dewi Astri Indriani SPD, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Andris.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya? Mudah-mudahan hari ini dalam kondisi sehat semua ya Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Neni Ratnasari selaku instruktur dan Bapak Ibu partisipan. Terima kasih sudah hadir dalam acara penugasan hari ini ya, sudah hadir di room kami. Mudah-mudahan sharing kita hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi tentang pembuatan penghitung mundur waktu atau countdown timer pada ujian online dengan menggunakan Timify.me. Seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, bahwa saat ini ujian juga sudah mulai meninggalkan yang berbasis kertas. Jadi sekarang kita sudah beralih ke ujian yang berbasis komputer atau online. Nah, oleh karena itu, penghitung mundur waktu atau countdown timer ini perlu untuk dimasukkan ke dalam aplikasi ujian online yang kita pakai. Nah, baik. Sekarang kita akan lihat apa saja yang akan kita bahas hari ini. Ini yang akan kita bahas, sebetulnya hari ini saya ingin membahas dulu dari pembuatan soal ujian ya Bapak Ibu. Sebetulnya ini mungkin sudah banyak juga yang membahas ya di room yang lain. Pembuatan ujian online dengan menggunakan Google Form. Saya di sini akan mengulas sedikit saja sebelum masuk ke pembuatan penghitung mundur waktunya. Kemudian setelah membuat soal ujian dengan menggunakan Google Form, juga saya akan melengkapi soal ujian itu dengan token supaya lebih aman, supaya nanti tidak bisa sembarang siswa ya, tidak bisa siapa saja yang mengakses ujian tersebut. Makanya saya akan masukkan juga token di dalam soal ujian online ini. Nah, kemudian nanti juga di akhir kita akan buatkan countdown timernya dengan menggunakan Timify.me. Nah, Timify.me ini adalah salah satu add-on atau pengaya yang disediakan oleh Google Form, seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke pembuatan countdown timer, kita perlu tahu dulu ya kenapa sih kita harus menggunakan countdown timer dalam ujian online. Nah, yang pertama ini juga kita buatkan supaya siswa terbiasa untuk melaksanakan ujian tepat waktu. Kemudian yang berikutnya juga agar siswa bisa tahu sisa waktu ujian yang tersedia dan supaya siswa juga tidak berleha-leha saat mengerjakan ujian. Nah, biasanya kan kalau sedang ujian di kelas, siswa itu di awal-awal santai saja gitu ya Bapak Ibu untuk mengerjakan ujiannya. Tapi ketika sudah memasuki menit-menit terakhir, baru mereka sibuk mencari, aduh ini gimana caranya, seperti itu. Nah, dengan menggunakan countdown timer, siswa juga bisa tahu, oh sisa waktu saya segini, jadi mereka juga bisa memanfaatkan dengan baik sisa waktu yang ada, seperti itu. Nah, Timify.me ini adalah salah satu pengaya atau add-on di Google Form untuk membuat penghitung mundur waktu atau countdown timer ya Bapak Ibu pada ujian online, seperti itu. Nah, bagaimana cara pakainya? Yang pertama pasti kita harus membuat dulu soal ujian di Google Form. Kemudian kita atur dulu semua soal sesuai kebutuhannya, kemudian kita install Timify.me, kemudian kita konfigurasikan pengaturannya dan sudah siap dipakai. Nah, sekarang kita langsung praktek saja ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu boleh mungkin yang menggunakan laptopnya bisa mulai untuk ikut mencoba juga, boleh silakan. Saya matikan dulu ya ini videonya. Kemudian saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk pembuatannya. Nah, ini saya akan sharing sedikit saja tentang pembuatan soal dulu dengan menggunakan Google Form-nya ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini sudah banyak juga kan ya yang membahas, hanya mungkin barangkali masih ada yang belum ikut atau yang mungkin baru mau mencoba untuk memulai menggunakan Google Form untuk ujian. Jadi yang pertama seperti biasa kita harus login dulu di akun Google kita menggunakan akun Gmail. Ini saya sudah login. Kemudian kita cari drive-nya, Google Drive. Sebentar, loading dulu. Ya, ini adalah Google Drive saya. Kemudian untuk membuat Google Form, kita klik baru di sini ya, klik tambah baru. Kemudian di lainnya ada Google Form.
Ini adalah form yang masih kosong. Ini kita buatkan saja. Misalnya nama judul untuk form ini, misalkan saya buatkan adalah quiz. Ini ya. Kemudian kita klik juga di sini supaya namanya sama. Nah, kemudian untuk soal ujian, ini kita harus buatkan dulu identitas ya Bapak Ibu. Misalkan yang pertama ini adalah nama lengkap. Nah, untuk nama lengkap ini saya buatkan dalam jawaban singkat. Dan ini jangan lupa untuk kita geser menjadi wajib diisi. Kemudian yang berikutnya identitasnya adalah kelas. Kelas ini saya buatkan dalam bentuk pilihan ganda. Kebetulan karena di sekolah ada 3 kelas, maka saya buatkan 10 TKI 1, kemudian 10 TKI 2, kemudian 10 TKI 3. Kemudian ini juga kita geser supaya menjadi wajib diisi. Nah, berikutnya, kalau mau ditambahkan dengan nomor absen silahkan, tidak juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Ini hanya untuk memudahkan urutan saja. Nomor absen, kemudian ini nanti saya ubah menjadi jawaban singkat. Seperti itu ya. Dan ini pun harus menjadi wajib diisi. Seperti itu. Nah, ini adalah biodata untuk nama, kelas, dan nomor absen. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, saya akan tambahkan bagian untuk memasukkan token. Ya, jadi ini saya pilih yang bawah. Di sini Bapak Ibu ada tambahkan bagian. Saya klik. Nah, ini supaya apa? Supaya formnya tidak terlalu panjang ke bawah seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya masukkan token atau kode soal. Nah, kenapa saya buatkan token ini? Agar siswa dari kelas lain juga tidak bisa masuk dengan token yang ada gitu ya. Jadi ini aman supaya soal juga tidak bocor Bapak Ibu, seperti itu. Nah, token atau kode soal ini kemudian saya tuliskan. Di sini pertanyaannya adalah token. Nah, di sini pilihannya adalah berupa jawaban singkat. Kemudian di sini tokennya itu bisa disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Boleh berupa angka atau boleh berupa teks kombinasi antara huruf dan angka. Saya akan coba membuat kombinasi huruf dan angka. Jadi ininya saya ubah. Ini asalnya angka saja. Ini sekarang saya ubah menjadi teks. Nah, di sini kita masukkan teksnya. Teksnya misalnya adalah kombinasi dari huruf dan angka. Misalkan saya masukkan 1, 2, 3, A, B, C. Tapi hurufnya dalam huruf kapital. Seperti itu ya. Nah, di sini ada teks kesalahan khusus. Ini akan muncul ketika siswa salah memasukkan token. Seperti itu ya. Misalnya saya akan tuliskan token salah. Silakan coba lagi. Nah, seperti itu. Dan ini pun kita geser menjadi wajib diisi. Oke ya, Bapak Ibu, ini adalah tadi pertama kita sudah membuat identitas siswa, kemudian kita sudah membuatkan token. Nah, yang berikutnya baru kita buatkan soalnya. Kita tambahkan lagi bagian yang tadi, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini saya tuliskan misalnya soal kuis. Nah, untuk pembuatan soal, ini kita bisa menuliskan sendiri, mengetikkan sendiri di sini soalnya, atau juga kita bisa mengambil dari drive yang sudah ada. Ya, saya akan tunjukkan kalau mengetik soal seperti biasa sudah bisa ya Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini saya akan coba mengambil dari Google Drive saya. Misalnya ini sebentar saya hapus dulu. Kalau mau mengambil dari Google Drive, kita pilih yang ini Bapak Ibu, impor pertanyaan. Kita klik. Nah, nanti kita akan disuruh diminta untuk memilih form yang sudah ada, ya, yang sudah ada di Google Drive. Nah, kebetulan di sini saya sudah ada satu form yang sudah saya buat. Ini untuk mengecek saja, untuk mencoba saja. Ini saya pilih formnya, kemudian saya klik pilih. Nah, di sebelah sini muncul beberapa pertanyaan. Ini saya akan ambil saja
Ini pertanyaannya saya ambil semua. 1, 2, 3, 4, 5. Saya ambil 5 buah pertanyaan. Kemudian saya klik yang bagian bawah. Nah, di sini soalnya yang dari form tadi sudah masuk semua Bapak Ibu. Yang pertama, mana yang merupakan unggas? Seperti itu. Nah, ini sudah termasuk juga dengan dengan option jawabannya, dengan pilihan jawabannya, dan sudah termasuk juga dengan kunci jawaban dan poin untuk soal ini jika dijawab dengan benar. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan pertanyaan yang baru, misalnya pertanyaan yang baru tapi mengetik sendiri, berarti kan di sini ya Bapak Ibu, kita masukkan tambah di sini. Misalkan saya tambahkan satu pertanyaan, misalnya ibu kota Jawa Tengah adalah, misalnya ini saja ya, soal yang mudah saja, misalnya adalah misalkan Bandung, kemudian kita enter, Surabaya, kita enter lagi, Semarang, kita enter lagi, misalnya Pekanbaru, berikutnya adalah Jakarta. Nah, di sini ini kan belum ada kunci jawabannya ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Dari sini, ini kita klik kunci jawaban, kemudian kita pilih mana kunci jawaban yang benarnya adalah Semarang, kemudian kita di sini aturkan poinnya. Misalkan 2 poin misalnya. Kemudian kita klik selesai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti total poinnya adalah 12 poin karena sudah ada 6 pertanyaan. Nah, jika Bapak Ibu ingin menghapus salah satu pertanyaan, berarti tinggal dihapus saja yang ini. Saya hapus saja ya pertanyaan ini supaya total poinnya menjadi 10. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk membuat dulu Google Form-nya. Kemudian tadi juga sudah dibuatkan tokennya. Nah, sekarang bagaimana previewnya kalau sudah ada token seperti ini? Kita coba lihat ya. Kita preview. Nah, tadi di sini nama lengkap misalkan saya masukkan Astri kelas 10 TKI 1, absennya 1 misalnya. Kemudian klik next. Nah, kalau misalnya tadi kita tidak buatkan bagian, maka token itu akan ada di bawah absen. Tapi karena kita sudah buatkan bagian tadi, maka kita tinggal pilih next atau berikutnya. Nah, ini token ini yang akan kita masukkan di sini. Tadi tokennya adalah 1, 2, 3 dengan kapital hurufnya ABC. Sekarang kalau misalnya siswa memasukkan hurufnya tidak kapital ABC dalam bentuk huruf kecil, maka nanti akan muncul pernyataan yang tadi. Pemberitahuan bahwa token salah, silakan coba lagi. Nah, seperti itu. Ini akan saya ganti menjadi A besar, B besar, dan C besar. Baru kita bisa masuk. Nah, baru kita bisa masuk ke bagian soal ujian. Seperti itu ya Bapak Ibu, ini untuk reviewnya. Baik, berikutnya saya kembali ke sini. Nah, di sini juga Bapak Ibu kita bisa mengacak urutan opsi. Ya, kita bisa mengacak urutan opsi. Nah, bagaimana mengacaknya? Di setiap soal di bagian kanan bawah ini ada titik 3, kita tinggal centang acak urutan opsi. Maka nanti opsi jawaban itu akan teracak untuk setiap siswa. Kemudian urutan soal pun ini bisa kita acak Bapak Ibu ya. Bagaimana mengacak urutan soal? Kita lihat di setelan. Kemudian di presentasi. Di sini kita centang acak urutan pertanyaan. Ini kita buang saja centangnya. Kemudian di bagian umum ini kita batasi ke satu tanggapan saja. Nah, maka nanti siswa hanya bisa mengisi ini 1 kali saja Bapak Ibu. Ya, jadi setelah selesai menyelesaikan ujiannya, maka nanti siswa tidak akan bisa masuk lagi gitu ya. Maka dan ini kita klik simpan. Seperti itu. Itu untuk pengaturannya. Nah, cukup mudah ya Bapak Ibu untuk membuat soal di Google Form. Nah, berikutnya saya akan buatkan
penghitung mundur waktunya, ya, menggunakan Themify.me. Nah, pertama kita harus menginstal dulu add-on, Bapak Ibu. Nah, di sini di titik 3 yang sebelah sini kita klik add-on. Bentar, loading dulu. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian add-on atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah pengaya, ya, pengaya. Nah, di sini ada banyak ya Bapak Ibu yang bisa kita pakai. Nah, untuk menghitung mundur waktunya saya akan gunakan Themify.me yang ini. Nah, ini tinggal kita install. Kemudian ini ada pernyataan, kita klik lanjutkan saja. Nah, di sini kita diminta untuk memilih akun yang akan kita pakai. Nah, saya gunakan akunnya ini. Kita klik. Nah, kemudian ada pernyataan saja, kita klik izinkan. Sudah menginstal. Kita tunggu sebentar. Nah, ini Themify.me telah diinstal. Oke, berikutnya kita klik yang ini. Kemudian ini juga kita klik selesai. Nah, sudah ada tulisan uninstall, berarti ini sudah berhasil diinstal di Google Form kita. Nah, ini kita close saja. Kita close. Nah, di sini sudah muncul icon untuk pengaya atau add-on-nya, Bapak Ibu. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih Themify.me. Nah, kemudian kita konfigurasikan dulu. Seperti ini. Sedang diproses, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu muncul kotak seperti ini. Di sini kita diminta untuk paste your Themify.me token here. To get your Themify.me token, create an account at Themify.me. Berarti supaya kita bisa dapat tokennya, kita harus membuat dulu akun di Themify.me. Nah, kita buatkan dulu akunnya Bapak Ibu. Kita buatkan dulu akunnya. Nah, ini kita masuk ke Themify.me-nya. Kemudian kita pilih saja sign in with Google. Ini. Nah, kemudian saya pilih akun yang tadi saya pakai. Ya, sebentar loading dulu. Nah, di sini kita isi dulu beberapa data Bapak Ibu. Ini untuk nama depan, kemudian ini nama belakang, kemudian purpose-nya kita pilih personal saja, kemudian select objektifnya kita pilih untuk education saja. Passwordnya silakan Bapak Ibu buatkan saja sesuai keinginan. Kemudian kita klik save your account. Nah, ini sudah muncul tokennya Bapak Ibu di sini ya. Inilah token yang akan kita tempelkan di sini. Nah, jadi yang ini tokennya tinggal kita klik copy yang ini, copy, kemudian kita paste di sini, Ctrl V. Kemudian kita klik connect. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal klik saja enable. Kita klik saja, bentar. Nah, kalau sudah muncul begini, berarti form ini, akun Gmail kita sudah terconnect dengan Themify.me. Nah, sekarang bagaimana cara untuk memasukkan penghitung mundurnya? Oke, kita kembali ke sini Bapak Ibu ke Themify.me-nya. Di sini ada dua pilihan untuk create test yang berwarna biru dengan public form link, ya, yang berwarna hijau. Nah, kita pilih saja yang public form link. Kita klik yang ini. Kemudian
kita pilih choose test, klik, baru kita klik create test ini. Nah, pertama ini kita isikan dulu email di sini. Emailnya boleh Bapak Ibu ini hanya untuk memancing saja supaya tombol create ini bisa jadi aktif. Ya, misalkan saya buatkan emailnya astri@gmail.com. Nah, kemudian di sininya Bapak Ibu, ini adalah waktu yang akan kita atur. Waktu mundurnya yang akan kita atur. Misalkan Bapak Ibu ingin sebanyak selama 120 menit misalnya, silahkan. Atau misalnya mau 90 menit, 60 menit, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan saja. Ini saya coba buatkan menjadi 120 menit. Kemudian pilihan yang bawah ini boleh kita centang saja yang ini. Auto close form when time over. Artinya ketika waktunya sudah habis, maka form ujiannya itu akan otomatis tertutup. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah ini kita isi waktunya, kemudian ini kita centang. Tombol ini kita klik. Karena tadi kita sudah memasukkan email di sini, maka tombolnya menjadi aktif untuk bisa kita klik ya. Kita klik create. Nah, kemudian ini email yang barusan kita masukkan, kita centang saja. Kemudian kita klik next. Ya, kalau sudah seperti ini boleh kita close saja Bapak Ibu. Kita close. Nah, ini adalah form yang barusan sudah kita buatkan. Penghitung waktu yang sudah kita buatkan barusan selama 120 menit. Nah, kita tinggal mengcopy URL dari sini, kita klik copy URL. Kemudian saya akan coba gunakan browser lain Bapak Ibu ya. Saya coba gunakan browser lain untuk mengetes. Anggap saja ini saya sebagai siswa gitu ya. Saya tinggal paste di sini, Ctrl V, Enter. Loading dulu sebentar, sinyalnya agak kurang bagus. Nah, ini adalah form quiz yang barusan kita buat. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu waktu yang tadi kita atur selama 120 menit. Kemudian kita sebagai siswa nih hanya tinggal klik open the form. Nah, di sini Bapak Ibu, ini sudah muncul penghitung mundur waktunya. Tadi kan 120 menit ya, ini sudah mulai menghitung mundur dia. Nah, jadi nanti yang akan kita bagikan ke siswa adalah link ini untuk ujiannya. Seperti itu. Nah, ini nanti linknya bisa kita edit saja Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini kita coba. Misalkan kita isi nama Astri, kemudian absen 1. Nah, tadi kan sebetulnya kalau setelah nama itu adalah kelas ya Bapak Ibu, baru nomor absen. Nah, ternyata karena tadi kita aturkan untuk mengacak urutan pertanyaan, maka setelah nama yang muncul adalah absen dulu, baru kelas. Misalkan saya pilih kelasnya ini, kemudian berikutnya, kemudian tokennya tadi kita masukkan 1, 2, 3 A, B, C. Berikutnya, nah ini kita bisa mengisi jawaban di sini ya. Misalkan saya isi saja jawabannya yang termasuk perubahan. Bu Dewi, Ya, maaf menyela. Ya, Bu. Coba dicek. Ini Ya. di saya blank layarnya. Yang gitu? lain bagaimana? Oh, sebentar. Coba yang lain ini jadi tadi. Nah, sekarang ada. Tadi Ada. blank. Oh, iya, oke. Oke, sebentar. Berarti saya coba ulang aja tadi ya. Berarti yang tadi nggak kelihatan ketika ya? buka yang baru itu yang mulai hilang Oke, ya. oke. Coba Siap, dicek siap. lagi. Yuk. Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, saya ulang lagi, mohon maaf. Tadi saya lupa tidak berbagi yang itunya ya, tidak share yang Google Chrome-nya. Saya coba paste di sini Bapak Ibu. Nah, ini tadi link yang tadi kita copy, kita enter. Sebentar, loading dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu, tadi yang kuis yang tadi kita sudah aturkan. Nah, ini sudah muncul di sini waktu penghitung mundurnya ya. Nah, di sini tadi kita coba kita isikan saja.
nama misalkan Astri absen 1. Nah, tadi kan urutannya kalau setelah nama adalah kelas ya. Tapi karena kita sudah mengacak urutan soal, maka setelah nama ini yang muncul adalah absen dulu. Kemudian kelas 10 TKI 1. Kemudian kita klik next. Tokennya kita masukkan 1, 2, 3 A, B, C. Kemudian next. Nah, ini pertanyaannya sudah muncul juga. Ini coba kita isi saja. Misalkan kita asal saja mengisinya Bapak Ibu. Kemudian misalnya ini jawabannya adalah ini. Kemudian misalkan ini jawabannya. Kemudian yang ini. Kemudian kita klik sini. Nah, sudah. Akhirnya muncul tanggapan Anda telah direkam. Maka nanti di siswa kita tinggal, nah setelah selesai formnya akan langsung keluar Bapak Ibu. Thank you, your form was successfully submit. Ya, jadi nanti link inilah yang akan kita bagikan ke siswa untuk mengerjakan soal ujian. Seperti itu. Nanti linknya ini boleh kita edit saja ya, tidak apa-apa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu mungkin penggunaan timify.me dalam ujian online menggunakan Google Form ya untuk menghitung mundur waktu ujian. Sepertinya sudah selesai Bapak moderator, Ibu host, Bapak Ibu partisipan materi yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika penjelasannya kurang berkenan ya, mungkin masih ada banyak kekurangan. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan kita diskusikan sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi Astri Indriani SPD, salah seorang pengajar di SMKS Mahaputra Cerdas Utama, yang sekolahnya itu kalau menurut saya itu luar biasa. Saya pas datang aja ke sana sudah betah ya. Ada tempat ininya, tempat menginapnya seperti itu di lingkungan yang pedesaan, asri, luar biasa. Alhamdulillah barusan yang disampaikan yang disampaikan oleh Ibu Dewi itu luar biasa sekali kalau menurut saya ya. Itu teknis tata cara untuk membuat ujian online yang ini pasti itu sangat berguna bagi ibu bapak semuanya, terutama di sekolah-sekolah baik dari bahkan dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi juga. Alhamdulillah, silahkan barangkali dari ibu bapak yang hadir di kesempatan pagi hari ini ada pertanyaan ataupun kritik, saran yang akan disampaikan kepada Ibu Dewi Astri Indriani. Kami persilahkan. Dan jangan lupa isi presensi yang sudah dibagikan oleh Ibu host ya di chat. Silakan. Ada Bapak Hoiruman, raise hand sepertinya. Ya, Bapak Hoiruman silakan, dipersilakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hoiruman dari SMK Negeri 1 Soreang. Izin bertanya, Ibu. Ya, mangga Bapak. Ya. Nah, ini alhamdulillah tadi dari penjelasan sudah paham Ibu ya, udah ngerti semua. Itu mungkin jadi manfaat untuk saya Bu, karena saya belum pernah menggunakan Google Form sama timernya. Oh ya, alhamdulillah. Ini paling Ibu ada dua tadi yang agak saya bingung. Kalau yang pertama mungkin ya, apabila ada masalahnya itu ada di internet yang dipegang oleh siswa. Ya. Sedangkan tadi
Ibu mencentang apa tadi tuh yang sekali responden ya? Oh iya, betul. Nah, itu gimana Bu kalau kira-kira di tengah perjalanan siswa lagi mengisi internetnya lost? Nah, gitu. Mungkin itu satu. Yang keduanya, pas tadi yang terakhir, saya lihat itu ada penghitung waktu. Apabila penghitung waktunya sudah beres, tapi pekerjaan belum selesai, apakah auto save atau bagaimana? Mungkin itu aja sih Bu. Gitu pertanyaan dari Oh saya. iya. Terima Iya. kasih. Ya, hatur nuhun Pak Herman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya coba jawab ya. Silakan Bu. Ya. Baik, tadi yang pertanyaan pertama, kalau misalnya di tengah ujian ternyata koneksi internetnya lost, apakah karena tadi kan saya buatkan untuk pengaturannya hanya boleh 1 kali saja mengisi. Nah, kalau misalnya lost di tengah-tengah gimana? Nah, kalau misalnya di tengah-tengah lost dan saya tadi sudah mengaturnya hanya 1 kali mengisi, ya berarti otomatis nanti siswa tidak akan bisa masuk lagi Bapak ya. Makanya mungkin akan lebih baik kalau misalkan dirasa perlu untuk sudah tidak usah dicentang, hanya boleh 1 kali mengisi. Untuk mengantisipasi itu ya, untuk mengantisipasi internetnya lost, berarti boleh tidak usah kita centang saja Bapak yang tadi yang pengaturan hanya 1 responden itu. Silahkan, itu disesuaikan saja dengan kondisi dan kebutuhan. Begitu ya Pak Heruman. Kemudian yang kedua, tadi kalau waktunya sudah habis, tapi ternyata pekerjaannya belum selesai. Nah, apakah akan otomatis tersave? Nah, nanti sebetulnya kan memang tujuan kita menggunakan penghitung mundur adalah supaya anak-anak juga bisa disiplin ya Pak dalam memanfaatkan waktu ujiannya seperti itu. Nah, maka karena tampilan waktu itu akan tetap muncul di halaman depan di siswa di form itu ya. Jadi nanti anak-anak tahu sisa waktu saya tinggal segini, maka saya harus bisa memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menyelesaikannya seperti itu Pak Heruman. Nah, nanti apakah tersave atau tidak? Ya akan tersave. Masuk ke Google Form kita kan, masuk ke database kita. Seperti itu. Mungkin itu Pak Hoirman? Iya. Bagaimana Pak Hoirman? Apakah sudah puas jawaban dari Ibu Dewi? Alhamdulillah Pak. Untuk jawabannya jadi bisa mengerti juga bagaimana untuk melakukannya gitu nanti ketika treatment di sekolah. Iya, aduh hilang suaranya Pak Hoirman. Ya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah puas. Jadi bisa diaplikasikan nanti di sekolah kami. Iya siap. Hatur nuhun Pak Hoirman. Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak. Salam buat Bapak Atar. Bapak Asep yang kemarin hadir di ininya Ibu Cucuruk ini ya. Siapa lagi mungkin ada yang lainnya yang mau bertanya atau mungkin di sini ada Ibu instruktur, Ibu Neni Ratnasari, bagaimana ada masukan atau bagaimana dengan kegiatan kita pagi hari ini? Punten coba dicek deh kanggo presensi, kanggo alamat email, validasi ituna kedah ku nomor enten teu tiasa diisi upami ku alamat email, coba kira dicek deh. Kanggo presensi. Presensi Ibu host. Oh ya Ibu host. Mohon. Tadi presensi aya anu kedah diisi alamat email. Mung didinya validasina ku nomor Bu, janten teu tiasa diisi ku email. Coba dihapus saja itu. Mohon dihapus validasina. Coba kira Bu diuningaannya. Mohon. Validasi naon Bu? Didinya kan aya kuesioner, ada pertanyaan kanggo ngisi emailnya bunya.
Mohon alamat email ya. Mohon. Coba diisi. Ada format khusus, diklik itu. Nah, dirinya akan muncul validasinya nomor Bu. Anu sanes atau ngisi paling acan. Mohon, jantan di number. Ya, di iya we Bu di delete we sanes number paling ya. Mohon. Di pas validasinya diklik we silang anu di cakrana mohon. Supados teu aya. Jantan diasa diisi ku numerik atau letter atau napi karakter anu sanesna kitu. Dicobi-cobi anu sanesna ngisi presentasina. Maksudnya ngisi presensi. Mohon Ibu Ulun biasa diisi soal. Mau abi tak orang cobi ya. Berada loading yang edit nanti. Bu sambil jalan we bilih aya nu bade nu sanes nu naroskeun perkawis perhitungan mundurnya countdown timer kanggo Timify khusus kanggo Google Form paintennya punya ieu teh. Mohon Bu, khusus kangge Google Form. Mohon add-on nya punya. Mohon laras. Mohon add-on atanapi pengaya gitu. Upami bentena sareng form limiter naon Bu eta? Kalau abi tak can nyobian bukan kayak form limiter mah. Mohon kayak orang cobian bentena kumaha gitu. Tah, kan sapalih kieu Bu. Abi kantos di grup napa anu tos tamat tesanya. Pak Pakihnya di grup Pak Edi. Mohon Pak Edi. Kantos ngisi tah satos abdi mah atos ngisi. Mung aya peserta nu ka abdi kieu ngajapri, Bu soalna teh abdi tos tiasa ngisi presensi gitunya. Nah, cing urang cobi dipilari. Ternyata memang si presensi leres. Janten tos expire gitunya di jam tertentu gitu. Nah, janten tos tiasa di sama sekali we tiasa diakses si link eta teh gitu. Upami dina abi ge sami sih Bu. Upami narembean gitulah. Kanggo apa? Countdown sareng ieu sareng form limiter janten eta sistem kerjana kumaha gitu. Sareng deui kan upami nambihkeun add-on biasana rada lami oginya bunya untuk dipakainya gitu. Kedah di refresh heula nembe tiasa di anggo add-on teh gitu. Itu nu hoyong diuninga teh. Naonnya bentena sareng form limiter gitu. Kayak atuh orang mohon orang ulik deui lah urang nyobian abdi teh acan nyobian sih pami limiter nama gitu nya nombe nyobian we ngulik anu ieu cite. Tapi da sami keneh nya bunya ieu mah kan untuk batasan waktunya duanana oge gitu. Mohon kayak panginten kapayuna mudah-mudahan orang kenging deui ilmuna kumaha kayak orang ngadamel deui videona. Sae soalna ge ngemut nembe teh merhatoskeun gitu nya. Hebat gitu Ibu. Mohon. Nyobian Ibu ya sambil belajar cite. Abi ge tiasa nyobi deui. Mohon. Tiasa nyobian ka inspirasi ku Ibu presentasinya. Atuh nu sanes teh mangga beli aya nu penasaran ieu mumpung di nuju di ku Bu Dewi. Nabi nombe itu ya nyobian. Laras sih ngiringan visit itu jantan istilah namanya jantan kenging seueur ilmu baru lah mau tidak mau juga kita jadi belajar banyak gitu ya. Mencari Laras mencari ilmu baru apa ya yang bisa kita presentasikan sambil setelah kita belajar juga kita bisa berbagi sama yang lain seperti itu Bu. Anu paling utama nama Bu ini punya anu kauning aku abdi mah ini mah secara umum weh setiap peserta jantan ada perubahan mindset gitu. Jadi cara berpikir yang tadinya kan kita istilahnya skop jadi dari lokal akhirnya menjadi global. Yang tadinya kan kita hanya perjenjang Bu. Alhamdulillah kan iya di kelompok iya kan rupi-rupi. Aya nu ti SMP, ti SD, ti SMA. Janten anu pendidikan satu atap teh sebetulnya mah bisa direalisasikan ya Bu nya.
kan dari sharing informasi di SMP. Ulah dugikeun ka sirih lepatkeun akhirna teh pas SMA tiasa naon ngalepatkeun di SMP, di SMP, di SMP, ka guru SD, ka guru SD, beraku ka guru TK. Eta nabot mah. Tapi kan ieu mah nyebutnya biasa berbagi gitu. Alhamdulillah janten permasalahan di SD itu seperti apa yang dihadapi. Oh, ternyata kacanda ku SMA. Kapayun painten mah ya salingnya upami aya seperti kamari kan permasalahan-permasalahan yang sifatnya secara psikologis lah gitu yang dihadapi anak dan kesulitan belajar teh keuninga ku guru SMP ku guru SMA janten penangananna teh linier gitu henteu culjeun kan aya nu di SD na kieu da SMP teh terang gitu hare-hare we tidak ada perhatian khusus tah gitunya anu katinggal mah janten memang sangat besar manfaatna gitu di visit alhamdulillah abdi tos sabaraha kalinya ayeuna 4 kali 5 kalina Bu abdi teh pendampingan kanggo VCI teh alhamdulillah janten semangat katinggalna teh kitu di guru-guru ngawitan TK di SD SMP SMA malih kapungkur masuk aya di perguruan tinggi nya punya janten langkung ieu langkung nyambung gitu mindset terus kabuka ya mangga ibu paling dasar ya Bu ya sampai tingkat tinggi gitu ya berarti Ibu instruktur punten presensina tos dilereskeun manawi mohon cobi mohon mangga mohon alhamdulillahnya alhamdulillah ada ilmu baru buat kita semuanya dari yang disampaikan oleh Ibu Dewi Astri Indriani ini. Bahkan di sini juga kebetulan saya di sekolah guru yang hadir meminta rekaman kegiatan ini. Kita coba nanti saya juga udah merekam nih. Kita coba bagaimana menghitung mundur waktu atau countdown timer pada ujian online dengan timify.me ya. Silakan mungkin Ibu Dewi Astri Indriani waktu juga silakan ada kata-kata terakhir yang disampaikan. Siapa kata-kata terakhir untuk sesi ini ya. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di room kami untuk hari ini, untuk sesi saat ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan untuk pembelajaran kita ke depannya. Baik, mungkin saya akhiri dulu untuk materi membuat countdown timer dengan timify.me ini. Nanti ke depannya tadi seperti yang Bu Neni sampaikan, mungkin kita coba ulik lagi apa sih bedanya dengan form limiter ya. Saya akan coba cari lagi lah bedanya seperti apa. Kalau memang berbeda nanti ada ilmu barunya, insya Allah saya sharing juga dengan Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih paparannya dari Ibu Dewi Astri Indriani SPD dari yang disampaikan tentang membuat countdown timer pada ujian online dengan timify.me. Ini pokoknya jadi lebih gampang lah kita ya dengan memakai timify.me ini. Kalau disimpulkan memang susah menyimpulkannya, harus ada ini slide di sini. Intinya kita dengan penghitung waktu mundur ini ada tadi kan kita harus sebisa mungkin ketika penghitung waktu ini habis waktunya harus sebisa mungkin segera mengisi gitunya. Jadi harus bisa mengantisipasi kalau nanti di tengah perjalanan misalkan internetnya loss dan lain-lain. Makanya nanti untuk lebih lanjut lagi mungkin bisa langsung menghubungi narahubungnya Ibu Dewi Astri Indriani SPD. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hatur nuhun kasadayana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Kami persilakan disampaikan lagi ke Ibu host.